Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia bersama Dr. Andes Yal Afli Mahidin, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Cisaat. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian dari ejaan, yaitu pemakaian huruf miring dan huruf tebal. Pemakaian huruf miring dan huruf tebal ini penting bagi kita, terutama ketika nanti kita menulis dalam situasi resmi. Banyak yang masih mengabaikan dan tidak tahu kapan huruf miring dan huruf tebal ini dipakai. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas lebih lanjut. Yang pertama, pemakaian huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Jadi, ketika para siswa atau pemakai bahasa menuliskan kalimat yang di dalamnya ada judul buku, nama majalah, nama surat kabar, itu harus digunakan atau harus menggunakan huruf miring. Kita lihat contoh. Pertama, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, di sini kata salah asuhan, ya, ini karena judul buku maka harus menggunakan huruf miring. Yang kedua, majalah Pujangga Baru menggelorakan semangat kebangsaan. Nah, ini kata Pujangga Baru karena nama majalah harus juga menggunakan huruf miring. Begitu juga untuk nama surat kabar, ini pada contoh yang ketiga. Dan pada contoh yang keempat ini, kalau saudara nanti membaca atau menyusun daftar pustaka, nah di sini setiap judul buku yang menjadi rujukan dalam daftar pustaka itu harus ditulis dengan huruf miring. Ini bisa kita lihat contoh Pusat Bahasa, ini sebagai penulisnya, 2011 tahun terbit. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ini kan judul, maka harus menggunakan huruf miring. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Sekali lagi, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Berbeda dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama ini sifatnya harus, ya. Yang pertama tadi. Kalau yang kedua ini tidak selalu, karena ini tergantung dari bagaimana si penulis. Ya. Karena di sini fungsinya untuk menegaskan atau mengkhususkan. Contoh, huruf terakhir kata abad, ya. Huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, maka abad dan D ini menggunakan huruf miring. Supaya apa? Supaya lebih tegas bagi si pembaca. Yang kedua, dia tidak diantar tetapi mengantar. Nah, di sini untuk menegaskan perbedaan di dan me, maka menggunakan huruf miring. Contoh ketiga, dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Nah, kata tidaknya juga ini menggunakan huruf miring. Supaya apa? Supaya tegas bahwa bab ini tidak membahas pemakaian tanda baca. Contoh keempat, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan ringan tangan. Nah, maka kata ringan tangan atau ungkapan ringan tangan ini menggunakan huruf miring. Semata-mata untuk menegaskan atau mengkhususkan, sehingga si pembaca menjadi jelas. Berikutnya, yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Dipakai untuk menuliskan kata
ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, upacara Pesi Juek atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nah, kata Pesi Juek ini harus miring. Karena apa? Karena ini ungkapan yang hanya ada dalam bahasa daerah. Artinya bisa disimpulkan bahwa ini belum jadi bahasa Indonesia. Yang kedua, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, kata Garcinia mangostana ini sebagai nama Latin tumbuhan, dalam hal ini buah manggis, ini selalu harus miring. Nah, yang harus diperhatikan di sini nama Latin hewan dan tumbuhan ini selalu dua kata. Bedanya kata pertama menggunakan atau diawali huruf kapital, kata kedua huruf kecil. Nah, ini harus miring. Ya. Yang ketiga, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Nah, ini Weltanschauung jelas, ini bukan bahasa Indonesia, makanya harus miring dan penulisannya tidak disesuaikan. Masih sesuai dengan aslinya dari bahasa Belanda. Contoh berikutnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan seruan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga harus miring karena ini bukan bahasa Indonesia. Ini berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Sanskerta. Nah, jadi ada 3 ya, pemakaian huruf miring. Yang pertama tadi penuliskan judul, yang kedua menegaskan, yang ketiga ini untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah. Nah, perbedaan dari 3 itu, yang pertama itu sifatnya, yang pertama dan ketiga ini sifatnya mutlak, artinya absolut ya, harus selalu menggunakan huruf miring. Tapi yang kedua tadi, untuk menegaskan atau mengkhususkan itu sifatnya fakultatif, boleh miring, boleh tidak. Tapi supaya lebih jelas ya jelas harus huruf miring. Berikutnya, pemakaian huruf tebal atau bold. Nah, perlu diketahui bahwa pemakaian huruf tebal ini baru dikenal atau resmi dalam ejaan yang tercantum dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelumnya tidak diatur. Nah, kapan huruf tebal dipakai? Yang pertama, untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Sekali lagi, menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi sudah miring itu kan sudah menegaskan. Nah, sekarang pada yang sudah miring untuk penegasan ini ditegaskan lagi, maka menggunakan huruf tebal. Contoh, huruf ed atau dh ya, seperti pada kata Ramadan, ini dh di sini kan Ramadan sudah miring, ya, sudah miring. Nah, untuk menegaskan bahwa di sana ada huruf dh, ed, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia, maka ini harus dicetak tebal. Kalau belum miring, ini berarti cukup huruf miring. Karena sudah dalam cetakan miring, maka bagian yang ditegaskan ini menggunakan huruf tebal. Contoh kedua, kata et dalam ungkapan ora et labora berarti ya. Ini et di sini karena ora et labora sudah ditulis huruf miring, maka et-nya harus cetak tebal. Tergantung dari keinginan ya, kita kata et. Kalau mau kata oranya ya berarti oranya yang cetak tebal, tergantung kalimat ini. Itu yang pertama tentang pemakaian huruf tebal. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Nah, di sini ada huruf tebal dapat dipakai. Dapat berarti boleh dipakai, boleh tidak. Boleh dipakai, boleh tidak. Karena kadang-kadang ini masalah teknis, ada yang huruf tebal ini atau bagian dari karangan ini justru menggunakan huruf kapital semua atau huruf miring. Nah, ini tergantung dari si penulis. Nah, contohnya di sini ini nomor 1, 2, 3, ini sebagai judul subbab ya. Ini cetak tebal. Ya, cetak tebal. Ya, ini untuk apa? Untuk menegaskan. Nah, ini memang lebih baik kalau menggunakan huruf tebal atau cetak tebal dibandingkan
huruf yang sama dengan isinya, apalagi huruf miring.